warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama kita syukur pada kesempatan pagi hari ini masih mendapatkan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa hadir di masjid Taqwa yang benar-benar berkah ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, termaktub di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im. Beliau itu pernah berkata, Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bil maghribi itu, yang artinya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur pada saat sholat maghrib. Ini dalil bahwasanya sholat maghrib itu dijelaskan ibadah. Lah, sahabat Jubair bin Mut'im itu bagaimana waktu itu bisa mendengar Nabi sholat maghrib membaca surat At-Tur? Pada saat mendengarkan Nabi mengimami bacaan At-Tur itu, sahabat Jubair bin Mut'im waktu itu masih belum masuk Islam, jadi masih musyrik pada waktu itu. Pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kok bisa ini orang musyrik mendengar Nabi mengimami maghrib membaca surat At-Tur? Dan kisah ini ada kaitannya dengan perang Badar. Jadi perang Badar sudah kita ketahui bersama, perang pertama setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Perang yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Dari perang Badar itu jumlah kaum muslimin itu kurang lebih 300. Pasukan lawan 1000. Berarti kalau di rata-rata 1 lawan 3 ya. Harusnya kalau menurut logika manusia kalah ya. Karena kaum muslimin tidak pakai senjata, hanya sebagian saja, bahkan kudanya hanya 2. Pasukan lawan itu lengkap, kuda, tombak, dan panah. Logika manusia harusnya kaum muslimin kalah, harusnya kalah. Tapi pada perang Badar itu dengan izin Allah, kaum muslimin mendapatkan kemenangan di perang pertama. Bahkan pasukan lawan itu sekitar 70 orang itu ditawan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, pada waktu itu Jubair bin Mut'im itu yang belum masuk Islam itu menjadi tokoh di kaumnya, menjadi sesepuh gitu. Nah, sehingga Jubair bin Mut'im ini ingin berdiplomasi dengan Nabi SAW agar tawanan itu dilepaskan, dan Nabi mengiyakan pada. Tapi dengan syarat Jubair bin Mut'im yang tinggal di Mekah datang ke Madinah untuk membicarakan masalah ini. Jadi di sini sebetulnya kita ngerti Nabi itu orangnya rahmatan lil alamin. Ini orang muslim diplomasi sama Nabi diterima, padahal sudah memerangi. Baik, akhirnya Jubair bin Mut'im datang ke kota Madinah untuk membicarakan masalah tawanan itu. Nah, pada waktu itu kan belum ada Google Map ya. Jadi estimasi kedatangan itu tidak bisa dipastikan karena tidak ada alat transportasi modern dan tidak ada gadget. Sehingga tibalah Jubair bin Mut'im itu di kota Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi, pada saat
waktu sholat maghrib ditegakkan. Sehingga Nabi menyuruh Jubair bin Mut'im menunggu dulu. Jadi nggak dipaksa, betul. Ayo sholat, betul. Karena ini bukan Islam. Suruh nunggu di luar. Nah pada waktu Nabi sholat, Jubair bin Mut'im menunggu kan otomatis mendengar Nabi baca ayat-ayat yang dibacakan pada saat sholat maghrib. Nah pada waktu itu Nabi SAW kebetulan dia membacakan surat At-Tur, surat ke-52, juz 27. Lalu Nabi baca waktu demi itu kita masuk dan kitab yang ditulis itu terus baca ayat berikutnya sampai ayat 35 pada waktu itu. Firman Allah yang berbunyi Al-Khuliqu min ghairi syai'in al-humul khaliqu. Apakah mereka itu diciptakan tanpa asal usul? Juga kan belum masuk Islam ini. Apakah manusia itu diciptakan tanpa asal usul? Tiba-tiba ada. Itu kan bertolak belakang dengan akal logika ya. Kalau misalkan ada orang bilang mimbar ini ada dengan sendirinya, ada masuk akal. Nah kalau mimbar ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, manusia terwilayah ya, adanya bukan karena ada sendiri. Dibaca Al-Khaliqu, atau mereka yang menciptakan diri mereka. Al-Khalaqus samawati wal ardi balaini. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka tidak yakin dengan anggapan mereka. Nah, ketika mendengar ayat 35 dan 36 ini, hati juga diikuti waktu itu gemetar, karena paham tidak mungkin manusia itu ada dengan sendiri. Nah, sehingga ketika mendengar dua ayat tadi, At-Tur ayat 35 dan 36 itu menjadi sebab masuk Islamnya sahabat Jubair bin Mut'im. Artinya apa? Kalau kita sederhanakan dua ayat dengan izin Allah merubah orang yang tadinya tidak beriman kepada Allah menjadi orang yang beriman. Di sini menunjukkan besarnya pengaruh Al-Quran. Ya Al-Quran itu membawa perubahan yang baik bagi mereka yang memang mengharapkan rahmat ketika membaca ayat-ayat ini. Ini ada kisah juga ya kaitan dengan Al-Quran. Seorang ulama, tapi ini muslim. Ya, jadi kalau kita masalah penelitian jiwa itu sering di dalam kitab masalah penelitian jiwa itu mengambil kaumnya, maka hanya orang itu makola. Kalau bahasa kita itu perkataan. Itu sering dikutip perkataan Fudail bin Iyad. Jadi Fudail bin Iyad itu seorang tabi'in yang sempat berguru kepada beberapa orang sahabat. Nah, ini Fudail bin Iyad dulunya itu sebelum jadi ulama preman. Bukan main-main, preman, begal, bengis. Seringnya itu Fudail bin Iyad itu kalau merampok tidak pakai itu bodyguard, tidak pakai kawanan, berangkat sendiri karena berani. Bahkan dikenal itu di kampungnya. Jadi suatu malam atau suatu hari kalau orang itu lewat di kampungnya Fudail bin Iyad tidak berani. Kenapa? Itu ada Fudail, ini bahaya. Nah, Fudail bin Iyad itu suatu malam itu ingin merampok di rumah seorang yang sudah ditarget, bakal diambil barangnya. Dan sudah waktu itu melewati pagar, ya nggak tahu ya pagar dari apa disebutkan, dari besi kan itu, atau dari tembok, atau dari kayu disebutkan. Intinya naik pagar. Nah begitu melewati pagar, ternyata di dalam rumah itu pemilik rumah sedang tahajud, sedang baca Al-Quran. Nah pada waktu itu kebetulan baca surat Al-Hadid ayat 16. Alam yang lilladzina amanu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ila akhir ayat. Tidakkah tiba waktunya bagi orang mukmin hati mereka untuk khusyuk karena mengingat Allah. Nah, kemudian kan semakin lambat laun semakin tua. Ditegur dengan ayat ini sebetulnya. Tapi tidak nyinggung itu milik, maka tidak tahu ada kemudian. Lalu ketika mendengar satu ayat ini, dia berkata kepada diri sendiri, "Oh ini sudah waktunya tiba untuk bertobat." Jadi bukan tadinya itu begal sadis, bengis. Dengar satu ayat, akhirnya menjadi seorang muslim, bahkan menjadi ulama yang ucapannya nasihatnya dipakai oleh ulama-ulama setelahnya.
Di sini menunjukkan besarnya pengaruh Al-Quran. Nah, Al-Quran itu untuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran petunjuk bagi manusia. Nah, manusia itu sifatnya umum ya? Sifatnya umum. Bisa orang muslim, bisa orang non-muslim. Ada yang tanya kan? Ustaz, tapi orang yang saya membaca Al-Quran itu dapat pengaruh. Kok nggak dapat pengaruh? Artinya Qurannya dibaca, tapi pengaruhnya ada sebesar pengaruh yang didapatkan oleh Sahabat Jubair tadi atau Hudaybiyah atau ulama-ulama lain. Kok bisa? Agar Quran itu berpengaruh kepada yang membacanya. Yang membacanya harus dilandasi takwa. Jadi Quran itu supaya mendapatkan pengaruh bagi pembacanya harus dilandasi takwa. Kan jelas surat Al-Baqarah ayat kedua. Dari kita bulan Ramadan hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi siapa? Manusia. Manusia yang bagaimana? Al-Taqi. Manusia yang bertakwa. Jadi kalau Quran itu ingin meresap ya, dengan izin Allah berpengaruh pada bacanya harus kasih takwa. Ya, sebelum itu di sini sebetulnya ada anjuran bagi manusia untuk selalu membaca Al-Quran. Jadi seorang yang baik itu setiap hari bisa baca Al-Quran. Di rumahnya baca. Masih tidak sampai satu sih. Kalau pesantren itu kan minimal pesantren ada paling tidak sehari terus. Kenapa? Emang kerjaannya. Dan orang yang tidak di pesantren yang paling tidak satu halaman. Berat jadi minimal 1-2 ayat sehingga hari-hari itu lewat tidak lepas dari kalam, tidak lepas dari ayat-ayat Allah. Karena kita nggak tahu bacaan kita yang mana itu yang membawa tangan ini. Boleh jadi kita mungkin baca ayat 1 dulu, nanti baca ayat 2 dulu, tapi baca ayat 4 kok dapat 5 di situ kan? Nah ini sebenarnya apa? Anjuran untuk baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dimudahkan untuk membaca Al-Quran setiap hari meskipun hanya 1-2 ayat. Dengan istiqomah nanti kita akan dimudahkan untuk membaca ayat-ayat tadi. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada kesempatan materi ini. Mudah-mudahan bisa manfaatnya dan maaf untuk kata yang tidak berkenan dari dengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.